Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Syaiful Nasyar, SIPML, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan mahasiswa yang lainnya. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang kemanusiaan, yaitu hak asasi manusia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya, yaitu ada Syifa Amalia Putri, kemudian ada Reva Aulia Bintang, dan Arlinda Setia Nandika, juga yang terakhir yaitu saya sendiri Rizky Cahyoputra. Di sini kami memiliki beberapa pembahasan, yaitu ada pengertian hak dan prinsip dasar, tujuan hak asasi manusia, jenis-jenis hak asasi manusia, perkembangan pemikiran hak asasi manusia, HAM pada tantangan nasional, tantangan dan hambatan hak asasi manusia, lembaga perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, dan juga beberapa contoh kasus tentang hak asasi manusia. Yang pertama adalah pengertian hak dan prinsip dasar hak asasi manusia. Secara istilah, hak memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama, hak yang tidak dapat dicabut. Maksudnya adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir hingga meninggal dunia dan tidak bisa diambil atau dicabut oleh siapapun. Yang kemudian ada universal, merupakan hak-hak ini berlaku bagi semua orang tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, atau status sosial. Yang terakhir ada tak terbagi, yang memiliki arti semua hak manusia saling berkaitan, saling bergantung, dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Pemenuhan satu hak asasi manusia seringkali bergantung pada pemenuhan hak-hak lainnya. Kemudian ada beberapa pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama menurut John Locke. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak alami yang dimiliki oleh manusia secara kodrati yang meliputi hak hidup, kebebasan, dan hak milik pribadi. Hak-hak ini harus dilindungi oleh negara dan menjadi dasar bagi hukum yang positif. Kemudian menurut Thomas Hobbes adalah memandang bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia dalam keadaan alamiah, yaitu hak untuk mempertahankan hidup dan kebebasan. Namun, untuk menjamin kedamaian dan keamanan, manusia harus menyerahkan sebagian hak-hak tersebut kepada negara melalui kontrak sosial. Yang ketiga, menurut Immanuel Kant menekankan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang timbul dari kemampuan manusia untuk menggunakan akal budi dan moralitas. Hak-hak ini meliputi kebebasan dan otonomi individu yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum. Kemudian yang terakhir adalah Eleanor Roosevelt. Sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang merumuskan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, Roosevelt mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang mendasar bagi semua orang yang harus diakui oleh secara universal, meliputi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian ada beberapa hak dasar yang harus ada di hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak untuk hidup. Hak ini hak untuk tidak dihilangkan nyawanya secara sewenang-wenang. Yang kedua ada hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Maksudnya adalah hak untuk bebas dari penahanan sewenang-wenang dan perlakuan yang tidak manusiawi. Kemudian ada hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak ini menyatakan pendapat tanpa rasa takut akan pembalasan. Yang kemudian ada hak atas pendidikan. Maksudnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Kemudian ada hak atas kesehatan. Hak ini untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak untuk manusia. Kemudian ada hak atas pekerjaan. Maksudnya adalah hak untuk bekerja dan mendapatkan kondisi kerja yang adil. Nah, yang terakhir ada hak atas keadilan. Hak ini merupakan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan beradab dimanapun, maksudnya di hadapan hukum. Kemudian ada beberapa prinsip dasar hak asasi manusia. Yang pertama adalah bersifat universal atau universality. Prinsip ini menekankan bahwa semua orang di dunia memiliki hak yang sama, tidak dibedakan karena setiap manusia lahir dengan kemerdekaan dan martabat yang sama dalam hak. Kemudian martabat manusia atau human dignity.
Semua memiliki derajat sama, konsekuensinya semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat dan tidak bisa digolong-golongkan berdasar tingkat hierarkinya. Kemudian ada kesetaraan dan non-diskriminasi. Kesetaraan bukan berarti memperlakukan orang secara sesama, tetapi lebih kepada mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memajukan keadilan sosial bagi semua masyarakat. Yang kemudian tidak dapat dicabut. Prinsip ini menekankan bahwa hak-hak setiap individu adalah melekat dan tidak dapat direnggut atau dilepaskan dan dipindahkan pada orang lain. Kemudian yaitu ada tidak dapat dibagi. Hak asasi manusia baik hak sipil, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan semuanya bersifat intern, yaitu menyatu dalam hak martabat manusia. Yang terakhir adalah tanggung jawab negara. Hak asasi manusia adalah pengakuan sah atas kewajiban negara untuk menjamin bahwa hak-hak tersebut dihormati atau to respect, dilindungi atau to protect, dan dipenuhi atau to fulfill bagi semua warga negara. Kemudian ada tujuan hak asasi manusia. Yang pertama adalah melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri. Maksudnya adalah hidup dengan harga diri berarti memiliki tempat yang layak untuk tinggal, makanan yang cukup, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Ini meliputi hak untuk menerima pendidikan, bekerja, mempraktikkan ajaran agamanya, berbicara dalam bahasanya sendiri, dan hidup dengan damai. Kemudian yang kedua adalah melindungi manusia dari kekerasan dan sewenang-wenang. Hak asasi manusia mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Yang ketiga, mewujudkan nilai-nilai kunci dalam masyarakat. Maksudnya adalah hak asasi manusia memberi seseorang kekuatan dan memungkinkannya untuk berbicara dan menentang perlakuan buruk. Dengan demikian, hak asasi manusia sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Kemudian yang keempat adalah melindungi hak dasar manusia. Bertujuan untuk melindungi hak dasar manusia seperti hak kebebasan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan hak untuk hidup. Yang kelima adalah mendorong bertumbuh dan berkembangnya pribadi. Dengan demikian, hak asasi manusia memberikan kebebasan berpendapat dan memilih pilihan politik yang sesuai dengan sistem demokrasi yang dianut. Yang keenam, melindungi hak wanita. Hak asasi manusia juga melindungi hak wanita seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah mendorong partisipasi dalam pemerintahan. Hak asasi manusia juga memberikan kebebasan berpartisipasi dalam pemerintahan seperti hak untuk dipilih dan memilih, hak untuk mendirikan partai politik, dan juga hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Selanjutnya ada jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama ada hak sivil dan politik. Ini termasuk hak-hak individu untuk kebebasan berpendapat, beragama, berserikat, dan berkumpul. Juga termasuk hak-hak yang melindungi individu dari penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, atau perlakuan tidak manusiawi lainnya. Hak-hak politik juga mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang adil dan bebas. Selanjutnya ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ini mencakup hal-hal yang terkait dengan kondisi kehidupan yang layak, seperti hak atas pekerjaan yang adil dan upah yang layak, hak atas standar hidup yang memadai, hak atas pendidikan, hak atas perumahan yang layak, hak atas pangan, air bersih, dan kesehatan. Selanjutnya, hak-hak anak ini adalah hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak sesuai dengan status mereka sebagai individu yang berkembang. Ini termasuk hak atas perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi, hak atas pendidikan, perawatan, kesehatan, dan hak untuk bermain berekspresi. Dan ada hak perempuan dan kesetaraan gender. Ini mencakup hak-hak yang spesifik untuk memastikan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap diskriminasi terhadap perempuan, termasuk hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Yang terakhir ada hak-hak migran dan pengungsi. Ini adalah hak-hak yang dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di luar negeri
termasuk hak atas perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, dan penindasan, serta hak untuk mencari suara dari kekerasan atau penganiayaan. Selanjutnya ada perkembangan pemikiran HAM. Yang pertama ada generasi pertama. Perkembangan pemikiran HAM dimulai dengan konsep hak kodrati yang dikembangkan pada abad pencerahan. John Locke, seorang filsuf Inggris, memperkenalkan konsep hak alamiah yang melekat pada setiap manusia, yakni hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Magna Carta yang diperkirakan dibuat pada tahun 1215 juga berisi jaminan beberapa hak Raja Inggris kepada para bangsawan. Magna Carta ini menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris dan berlanjut menjadi bagian dari sistem hukum modern. Yang kedua ada generasi revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Konsep hak asasi manusia berkembang lebih jauh. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776 dan Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara Prancis pada tahun 1789 menjadi contoh penting dalam perkembangan HAM. Pada masa ini, hak asasi manusia masih terbatas pada bidang sipil dan politik. Selanjutnya, perkembangan ketiga atau generasi ketiga. Pada paruh kedua abad ke-20, konsep hak asasi manusia modern muncul. Pernyataan umum tentang hak asasi manusia di Paris pada tahun 1948 menjadi tonggak penting dalam perkembangan hak asasi manusia. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya juga diratifikasi oleh semua negara di dunia. Pada masa ini, hak asasi manusia dimulai ditegakkan secara global dan menjadi semacam kode etik yang diterima dan ditegakkan secara internasional. Hak asasi manusia pada tatanan nasional. Yang pertama, konstitusi dan undang-undang. Konstitusi dan undang-undang adalah landasan hukum yang menetapkan dan melindungi hak-hak asasi manusia dalam suatu negara. Mereka memastikan bahwa hak-hak ini diakui secara resmi dan dilindungi oleh negara melalui perangkat hukum yang berlaku. Konstitusi. Sebagai hukum dasar tertinggi, konstitusi biasanya mencakup deklarasi atau bab khusus tentang hak asasi yang mengakui hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, hak atas kehidupan, hak atas privasi, dan lainnya. Kemudian undang-undang. Di bawah konstitusi, berbagai undang-undang dan peraturan dibuat untuk merinci dan menerapkan ketentuan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada lembaga dan komisi hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Kedua, lembaga dan komisi hak asasi manusia. Lembaga dan komisi hak asasi manusia adalah entitas khusus yang dibentuk untuk mempromosikan, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia. Lembaga hak asasi manusia, mereka berperan dalam mengembangkan kebijakan, memberikan pendidikan tentang hak asasi manusia, dan memastikan bahwa hak-hak tersebut diintegrasikan dalam berbagai sektor pemerintahan. Kemudian Komisi Hak Asasi Manusia, komisi-komisi independen sering dibentuk untuk memantau pelanggaran hak asasi manusia, memberikan rekomendasi kebijakan, menyelidiki pengaduan, dan menyediakan laporan tentang situasi hak asasi manusia. Contoh yang terkenal adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang ketiga, peran pemerintah dan masyarakat sipil. Peran pemerintah dan masyarakat sipil sangat krusial dalam memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, kelompok advokasi, akademisi, media, dan individu-individu berperan penting dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Partisipasi masyarakat sipil membantu memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan upaya perlindungan hak asasi manusia. Dan tantangan untuk hak asasi manusia sendiri itu diantaranya kurangnya kesadaran di mana banyak individu masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka yang menyebabkan kurangnya tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia.
Konflik dan kekerasan. Situasi perang atau konflik bersenjata seringkali mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang luas dan mempersulit upaya untuk memberikan perlindungan. Kemudian, ketimpangan sosial dan ekonomi. Diskriminasi kelompok tertentu dapat terjadi karena ketidaksetaraan dalam pembagian sumber daya dan kesempatan yang meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian ada teknologi dan privasi. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi membawa tantangan baru dalam perlindungan privasi dan data pribadi, serta penggunaan teknologi untuk tujuan pengawasan yang berlebihan. Kemudian kurangnya penegakan hukum. Banyak negara memiliki undang-undang yang mengatur hak asasi manusia, tetapi implementasinya seringkali terhalang oleh korupsi, kekurangan sumber daya, dan ketidakefektifan dalam sistem penegakan hukum. Untuk hambatan hak asasi manusia, yang pertama, penegakan hukum yang lemah, kurangnya komitmen dari aparat penegak hukum, korupsi, dan sistem peradilan yang tidak efektif dalam menghalangi upaya untuk menegakkan hak-hak asasi manusia. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah atau kelompok-kelompok tertentu yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan sendiri dapat mengabaikan atau bahkan melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga, ada diskriminasi institusional, adanya kebijakan atau praktik yang secara sistematis mendiskriminasi kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, gender, atau orientasi seksual. Kemudian selanjutnya, kurangnya dukungan internasional, perlindungan hak asasi manusia dapat terhambat terutama di negara yang mengalami krisis. Jika tidak ada kerjasama atau dukungan dari komunitas internasional, termasuk lembaga global seperti PBB. Dan yang terakhir, untuk hambatan itu ada pembatasan kebebasan berpendapat dan pers. Tanpa kebebasan untuk menyuarakan pendapat dan adanya media yang bebas, pelanggaran hak asasi manusia seringkali tidak terungkap dan tidak ditangani dengan baik. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai lembaga perlindungan dan juga penegakan hak asasi manusia baik dalam lingkup internasional maupun nasional. Pertama kita masuk dalam lingkup internasional, itu ada Dewan Hak Asasi Manusia atau yang sering kita sebut dengan PBB. Dewan Hak Asasi Manusia atau PBB ini adalah badan yang berfungsi sebagai pengawas dan pelindung hak asasi manusia di tingkat global. Dewan ini memiliki peran penting dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia melalui pengawasan dan juga kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk menegakkan kebijakan dalam hak asasi manusia. Lalu yang selanjutnya ada Pengadilan Hak Asasi Manusia Internasional. Pengadilan Hak Asasi Manusia Internasional ini adalah badan yang berfungsi sebagai pengadilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara-negara yang ada di seluruh dunia. Lalu masuk dalam lembaga nasional, pertama ada kebijakan pemerintah. Pemerintah harus mengembangkan kebijakan yang memprioritaskan perlindungan dan juga penegakan hak asasi manusia, serta mengawasi pelaksanaan dan kebijakan tersebut. Lalu selanjutnya ada lembaga peradilan dan juga kepolisian. Lembaga peradilan harus mengadili kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan adil dan transparan. Lalu, kepolisian harus mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Lalu yang terakhir ada lembaga nasional. Lembaga nasional memiliki peran yang penting dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas Hak Asasi Manusia berfungsi sebagai lembaga penegakan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan juga mediasi terkait masalah hak asasi manusia. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh kasus dan juga penegakannya. Masuk dalam lingkup nasional adalah salah satu contohnya yaitu kasus hak asasi manusia pembantaian di Kampung Jawa pada tahun 1965. Pembantaian massal terjadi terhadap warga etnis Tionghoa di Jakarta, Indonesia, terjadi sebagai akibat kekisruhan politik dan juga rasisme. Kematian sekitar 1.000 orang dengan banyak yang terluka dan juga banyak yang hilang. Penyelesaian dilakukan melalui pendidikan tentang toleransi, kesetaraan, serta upaya untuk memperbaiki hubungan antar etnis dan juga mengadili para pelaku-pelaku tersebut. Lalu contoh dari kasus hak asasi manusia dalam lingkup internasional ada genosida Rwanda pada tahun 1984. Genosida terhadap etnis Tutsi
dan juga orang-orang yang diduga sebagai simpatis dengan mereka di Rwanda, menyebabkan kematian sekitar 800.000 orang. Penyebab utamanya adalah kebijakan pemerintah yang membagi masyarakat menjadi dua golongan dan diskriminasi terhadap etnis Tutsi itu sendiri. Penyelesaian dilakukan melalui pendidikan tentang toleransi, upaya memperbaiki hubungan antar etnis, dan pengadilan para pelaku genosida di pengadilan internasional. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi presentasi kali ini yaitu hak asasi manusia adalah hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu sebagai manusia tanpa diskriminasi apapun. Namun, perlindungan HAM dihadapi dengan berbagai tantangan dan juga hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, kurangnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan kemampuan lembaga serta Komisi HAM. Oleh itu, peran lembaga internasional, negara, dan lembaga-lembaga nasional lainnya sangat penting dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Dalam kasus-kasus hak asasi manusia, penting untuk memahami penyebab dan juga penyelesaian serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan peran lembaga dan Komisi HAM dalam memperjuangkan hak asasi manusia tersebut. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dan juga kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.